Sudah, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Haris yang sudah di tengah-tengah kita. Hujan Pak tadi. Baik. Yang kami hormati Ketua Pengurus Bambang Ali Rahman Hakim, yang kami hormati Direktur KSPPS Al-Huda Bapak Sunarno Eko Suponato, yang kami hormati juga jajaran manajemen, karyawan-karyawati BMT Al-Huda, dan yang kami hormati seluruh pemirsa dan partisipan baik yang ada di Zoom dan baik yang ada di YouTube yang sedang streaming kajian kita, Pak Haris. Hari ini memang spesial, kita live di YouTube, Pak Haris. Ya. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat keimanan sehingga kita bisa menghadiri kajian rutin Jumat sore bersama Ustadz Haris Soeharto LC dan juga jamaah semuanya tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa risalah kenabian dan juga semoga kita termasuk umatnya di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara kita mulai, kita sebagai muqassimul auqat atau pembawa acara pada kajian sore hari ini, yang kita akan menyusun acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang kedua adalah pemaparan materi, sekaligus nanti setelah materi akan ada tanya jawab, akan nanti bisa lewat streaming ataupun nanti bisa lewat Zoom. Baik, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara sore hari ini diberkahi oleh Allah dan juga berjalan dengan lancar. Baik, para hadirin semuanya, jamaah semuanya yang ada di Zoom dan di YouTube dan dimanapun Anda berada, untuk mempersingkat waktu, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Isa Ansari. Waktu kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bi husban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan, wa
وزنا بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان Sadaqallahul Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan jazakumullah ahsanul jazaan katsiran. Terima kasih kepada Muhammad Isa Ansari yang tadi sudah membacakan Al-Quran surat Ar-Rahman. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan hidayah khususnya buat kita semuanya. Baik, tanpa mengurangi waktu karena Ustadz Haris sudah hadir di sini, monggo untuk Baik, Ustadz Haris, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Tadi ada jadwal padat ya Pak hari ini? Enggak, biasa Oh aja. biasa saja, Nggih. oke. Tapi memang khusus jadwal sore hari ini di Al-Huda ya Pak ya? Ya, itu yang ada. Ya. Baik Ustadz Haris, ini untuk pemaparan materi nanti kita kasih waktu 20 menit. Nah setelah waktu 20 menit nanti sisanya kita akan diskusi dan tanya jawab insya Allah dari pemirsa baik yang ada di Zoom ataupun di YouTube. Mungkin nanti Bapak bisa menyampaikan tema hari ini adalah harga lisan kita. Saya juga belum ngeh ini Pak, apakah harga lisan kita berapa ratus, berapa juta begitu. Jadi masih tanya-tanya dan juga minta ilmunya dari Pak Haris, apa itu harga dari lisan kita. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan tausiah dari Ustadz Haris waktu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qil salamatul insan min hifdzil lisan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dimanapun berada, baik yang ada di studio maupun yang ada mungkin yang masih di kantor atau mungkin sudah ada di rumah.
Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di situasi yang serba sempit dan sulit. Kita masih terus akan berusaha melakukan hal-hal yang terpuji di hadapan Allah dan tersanjung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sore hari ini kita akan membahas satu yang termahal dalam hidup kita, yaitu lisan. Dalam kaitan ini maka marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini nanti akan menjadikan kita semakin mendapatkan barokah dari Allah, karena perintah-perintah Allah sallu ala nabi, supaya kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara makna, sekian banyak makna salawat, adalah kita mempunyai niatan, mempunyai i'tiqad untuk melaksanakan apapun dawuh Rasul, kita laksanakan. Bukti bahwa kita bersalawat adalah kita mencintai Rasul. Dan bukti cinta kita kepada Rasul adalah taat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah semacam itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan melalui Rasulnya, "Qul in kuntum tuhibbunallah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah seluruh tuntunan dan ajaranku. Dalam hal ini Rasulullah SAW, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengejar kecintaan Allah dan Rasulnya tentu menggunakan ilmu. Kita tidak mungkin melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, melakukan sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah, kecuali kalau kita tahu apa dawuh Allah dan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini kita mengambil satu topik yang tadi dikatakan agak membingungkan. Sebenarnya tidak. Berapa harga lisan kita? Maka jawabannya adalah semahal-mahal, yang paling mahal di dunia ini adalah lisan kita. Kredibilitas kita tergantung lisan kita. Cantik tampan kita tergantung lisan kita. Kaya dan tidak kaya kita tergantung lisan kita. Terhormat atau tidak terhormatnya kita tergantung lisan kita. Maka lisan adalah di atas segala-galanya. Apalah artinya harta sebanyak apapun kalau yang memiliki tidak bisa menjaga lisannya. Enggak ada artinya harta itu. Apalah artinya seorang artis cantiknya bukan main tetapi tidak bisa menjaga lisannya. Habis cantiknya. Sehingga kita tersindir sangat keras di dalam hal ini. Kita ini kaya, tidak cantik ora, kan begitu. Lah kalau sudah kaya tidak tapi enggak bisa menjaga lisan, lebih dari habis. Kalau saya tadi mau mengatakan cantik tidak, enggak. Cantik-cantik. Apa artinya kalau tidak bisa menjaga lisannya? Sehingga dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung dari bagaimana dia mampu menjaga lisannya. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita dengan kata-kata yang keras kepada kita. Falyakul khairan aw liyasmut. Kamu berkata yang benar, yang baik, yang manfaat,
atau diam. Maka diam, ada orang mengatakan diam itu zahab, diam itu emas. Jangan dikira bahwa ketika kita diam, maka kebanyakan diam itu lebih baik daripada banyak berbicara. Kita masih ingat juga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 itu, ini surat ayat sangat terkenal, setiap kita insya Allah hafal. Para pemirsa di rumah insya Allah masih hafal ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan yang sangat agung, yang sangat keras, sangat penting dengan mengandikan ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat awalnya saja sudah luar biasa. Wahai orang-orang yang beriman. Nanti akan kita terbalikkan maknanya agar kita memahaminya lebih mudah. Wahai orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, selalu berikutnya adalah perintah. Dengan catatan yang mampu melaksanakan perintah berikut, itulah orang yang beriman. Sedangkan orang yang mengaku kita adalah orang beriman tapi tidak bisa melaksanakan ayat berikut ini, maka sesungguhnya kita bukan orang yang beriman. Maka Allah memberikan dua wacana untuk dilaksanakan dengan ketat. Yang pertama yaitu ittaqullah, bertakwa kamu kepada Allah. Saya ringkaskan saja makna takwa. Mana takwa itu adalah ketaatan yang dilaksanakan oleh manusia dalam kondisi kita sadar, didasari oleh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan yang kedua, ini yang menjadi bahasan kita. Wa qulu qaulan sadida. Berkatalah, berbicaralah kamu dengan kata-kata yang benar. Apa ukuran benar? Allah tidak murka. Apa ukuran benar? Tidak nyalai aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ukuran benar? Bermanfaat. Apa ukuran benar? Menyenangkan. Namun menyenangkan bisa jadi menyalai dawuh Allah, maka itu dikatakan tidak benar. Sehingga saudara sekalian, para pemirsa semuanya yang saya hormati, kata-kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini nanti akan berlanjut dengan hal yang luar biasa. Wahai orang yang beriman, atau nilai seseorang yang beriman, harga diterima dan tidaknya orang itu sebagai seorang yang beriman yang dihindarkan dari api neraka adalah orang-orang, satu, yang bertakwa, dua, yang pandai menjaga lisan, atau qulu qaulan sadida. Di sini pakai sin bukan pakai shin. Kalau shin beda, syadid artinya sangat, artinya keras. Tapi sadid pakai sin, tidak pakai titik tiga itu, maka artinya benar. Artinya lurus, artinya jujur, artinya apa adanya, tulus dari dalam diri hati dan tidak punya tendensi apa-apa. Itu namanya sadid. Ada orang berkata sepertinya sadid tapi namanya ngolor. Dia berkatanya bagus, enak didengar, tapi janjanya sedang ngolor kepada atasan. Dan di Indonesia ini, insya Allah tidak banyak orang yang suka ngolor kepada pejabat-pejabat, insya Allah tidak ada. Seandainya ada, ya kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Sehingga saudara-saudara sekalian, para pemirsa yang saya hormati, baik yang dan juga yang ada di studio, ini nampaknya semakin banyak yang hadir di studio. Dan biasanya kalau tidak di studio ada yang ngantuk, kalau ini malah lebih banyak.
Alhamdulillah lah, kalau yang studio ngantuk, yang di rumah kayak apa? Ini pengajian kan nggak boleh lama-lama. Sebab kalau pengajian lama-lama, pengajian lama itu kalau offline, itu pun harus menarik. Kalau ini online, lo menari, kayak ngapa yo, mangsane pengen nyingkirno piring, tetap singkirno, HP ini kan ditinggal. Kemudian pengen ngasai, pengen ke kamar mandi, dan pengen dimatikan ranono sing ngerti kan gitu. Ini persoalannya, makanya materi ini nanti akan saya sudahi saja gitu, biar para pemirsa di rumah mungkin mengatakan, nah kuwe nama air kan gitu kan, karena sebentar. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, orang yang mengatakan dengan lisan dan lisannya selalu mengatakan yang benar, yang jujur, yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kemudian menjelaskan yuslih lakum a'malakum, maka artinya perbuatan-perbuatan kamu yang lain adalah yuslih, adalah benar, adalah bersih, adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari mana itu? Dari lisan. Ketika kita lisannya benar, kita membaca Allahu Akbar, lisan benar. Allahumma ba'id baini, sadar bahwa kita sedang meminta, berdoa, nyuwun kepada Allah supaya dosa kita dijauhkan sebagaimana arah timur dan barat. Allahumma nakkini minal khataya, sadar, sadid lisannya. Maka kita sadar benar sedang meminta supaya dibersihkan dosa-dosa kita seperti kain putih bersih terbersihkan dari noda. Demikian pula ketika kita mengatakan Allahumma ghsil, lisan kita sadid penuh dengan kesadaran dan kebenaran, ikhlas kepada Allah, maka kita sadar benar bahwa kita sedang mengatakan supaya Allah berkenan membersihkan dosa-dosa kita, dibersihkan dengan air, dengan embun dan dengan salju. Setelah itu kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sadar kita sedang meminta pada Allah, duh Allah, hindarkanlah atau hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau duh Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kemudian kita membaca Fatihah. Fatihah sadid. Fatihahnya sadid. Fatihahnya benar. Didasari apa? Didasari takwa dan iman kepada Allah. Maka pada saat itu getaran-getaran hati, getaran jiwa sedang menghadap pada Allah. Maka ketika kita rukuk benar-benar untuk Allah, ketika kita sujud benar-benar untuk Allah, dan setelah itu kita mengucapkan salam, dan setelah itu kita berzikir, dan setelah itu kita mendapatkan nur cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dilakukan 5 kali. Maka benar ketika itu Allah kemudian mengatakan yuslih lakum a'malakum, karena setiap yang kita lakukan adalah amanu billah wa rasulih, dasarnya iman kepada Allah, dasarnya iman kepada Rasulullah. Ini direalisasikan di semua aspek kita, di dalam kita bekerja, di dalam kita makan, di dalam kita berbincang-bincang kepada istri, kepada suami, ketika kita berbicara dengan anak-anak kita, ketika kita berbicara dengan orang tua, mertua kita, qaulan sadid. Yang ada adalah ungkapan-ungkapan yang menyenangkan, yang menenangkan, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yuslih lakum a'malakum, maka semua perbuatan kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau sudah semacam itu, maka setiap detik dan setiap langkah kita adalah langkah yang menjadikan kita diampuni dosa-dosa kita. Berasal dari mana itu semuanya? Berasal dari lisan kita. Seseorang akan disenangi orang karena lisannya.
Demi Allah, orang itu akan disenangi atau tidak disenangi karena apa yang keluar dari mulutnya. Yang tadi saya mengatakan, sak ganteng-gantenge wong nek ngomongin jelei tetap jelei. Kan begitu? Ya, gitu. Sak elek-eleke wong tetapi bicaranya lembut, maka dia orang lembut yang elek wonge, kan begitu? Iya. Lah masa mau tadi ganteng ya tidak. Sehingga saudara sekalian yang saya hormati, yuk kita cermati di dalam sini. Ada beberapa ungkapan dari Rasulullah SAW akan saya bacakan. Semoga ada manfaatnya. Rasulullah SAW Rasulullah SAW mengatakan, Mayyad manulima baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Siapa yang mampu menjaga, ini perhatikan, ini saya tidak mengulang sebab ini kalau diteruskan saya nggak bisa, saya nggak tegel. Saya ulang, saya mengulang sekali, saya mengucap sekali aja ya. Siapa yang mampu menjaga apa yang ada di antara dua kumisnya, maksudnya ini dan ini, paham? Ini dan ini. Dah, nah ini yang kedua. Wama baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara kedua kakinya. Ya, renungan saya. Paham? Paham, saya nggak ngulang. Ya. Atmana lahul jannah, maka orang itu dijamin masuk surga. Luar biasa. Siapa yang bisa menjaga dua ini, yaitu lisan dan yang satu tadi itu, tidak berbuat zina, tidak ada keinginan untuk taqarrub ila zina, maka dia dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Sebab kalau orang sudah mampu menjaga lisan yang tadi kita ungkap, mampu menjaga lisan itu lisan kepada Allah ketika sholat, lisan kepada Allah ketika berdoa, sadar benar ketika kita melakukan apa yang kita lakukan. Jangan nek bahasa Jawanya itu alah dene. Solari alah dene, sing penting sembayang, tindimang ora sembayang. Akhirnya sembayangnya acak-acakan, sing penting maca Fatihah timbang ora maca Fatihah, sing penting rukuk tindimang ora rukuk, sing penting sujud tindimang ora sujud, dan akhirnya kemudian dia terjebak dalam kalimah Allah, qulu qaulan sadida, berucap kamu dengan kalimah-kalimah yang bermanfaat sesuai menurut apa adanya. Maka Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Fatihah Quran bukan? Fatihah Quran bukan? Quran. Maka ketika kita membaca tartil, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, kita matur. Kemudian kita berdoa. Ketika kita melakukan apa itu zikir dan lain sebagainya, bukan sekedar sing penting akeh. Bukan mengucapkan zikir itu subhanallah, 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 subhanallah. Tidak, tetapi las-lasan, tartil dimaknai dalam hati, wat bitadabburin, dengan tadabbur hati kita, subhanallah, 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 subhanallah. Yang sedikit itu lebih bermanfaat dari yang banyak, apalagi yang banyak bermanfaat, kan begitu? Yang sedikit kadang lebih bermanfaat dari yang banyak, apalagi yang bermanfaat dan banyak gitu. Baik, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya lanjutkan dulu. Ini saya mau menutup materi ini dengan beberapa ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Panjenengan sudah hafal ayat ini? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha.
jangan mencaci maki atau jangan menjelekkan antara satu dengan yang lain. Ayuhibbu ayyakulal lahma hihi maitang fakarihtumu. Sampai larangan sekeras ini Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan dengan kalimat yang semoga kita cepat bisa menghindar, yaitu gambaran ibarat orang yang gelendengi. Al-Quran mengatakan persis seperti orang makan bangkai teman sendiri. Bangkai manusia loh ini. Panjenengan bangkai tikus saja udah jijik, apalagi bangkai manusia, apalagi manusia itu bangkai manusia teman sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mari kita menghindarkan hal ini. Maka saudara-saudara sekalian, secara ringkas padat saya simpulkan bahwa apa yang kita ucap adalah harga kita di hadapan Allah. Apa yang kita keluarkan dari lisan kita adalah keselamatan dan celaka kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada secuil kata pun di dalam ucapan-ucapan kita kecuali semua terekam dan tercatat oleh dua malaikat yang mencatat. Sehingga jangan pernah kita berbangga diri untuk mengatakan bahwa saya sedikit dosa, karena mengatakan itu pun sudah merupakan dosa yang sangat besar. Nek nyong ketoke dosane sithik, ini dosanya gede. Mudeng maksud saya. Nek nyong nakaro kae wong ora tahu salah, itu sudah dosa besar. Karena berprasangka meyakini sesuatu yang dirinya sendiri tidak mengetahui. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini materi pendek kita pada kesempatan sore hari ini, karena nanti insya Allah akan diteruskan dengan tanya jawab dan paling lama nanti Isya sudah selesai insya Allah. Insya Allah. Jazakumullah, saya belum menutup, silahkan diteruskan dulu. Baik, terima kasih untuk materi yang disampaikan oleh Ustadz Haris, ternyata sangat luas sekali. Dan tadi sudah disebutkan bahwa harga lisan itu sangatlah mahal sekali. Jadi ada dua yang saya tangkap dari surat Al-Ahzab, bahwa kita itu harus bertakwa dan pandai menjaga lisan. Kita akan cek apakah sudah banyak yang bertanya. Bentar ya Pak ya. Ya, ada satu. Sementara ada satu yang bertanya. Yang pertama adalah, ya, ketika seorang ibu-ibu, biasanya kalau ibu-ibu itu kalau sudah kumpul sama teman sebayanya, teman dekatnya, teman se-CS-nya, itu cara mengontrol lisannya itu sangat tidak dikontrol. Jadi bahkan pertama ngobrolnya pengajian, tadi pengajiannya Pak Haris bagaimana bangsa, tapi ujung-ujungnya ghibah dan ngomong kejelekan orang lain, bahkan tetangganya sendiri. Ini pertanyaan dari Lucy Andini, berkatakan bahwa bagaimana cara kita untuk terhindar dari perasaan ghibah, membicarakan kejelekan orang lain, apalagi tetangga atau mungkin keluarga. Bahkan di sini banyak terjadi di realita. Mungkin mau ke Pak pertama sekali pertanyaan. Saudara sekalian, terima kasih. Ini saya tidak tahu siapa yang bertanya, namun pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana menjaga diri agar terhindar dari terjebaknya lisan kita dalam sebuah lingkup dan keadaan. Maka yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa satu, yang namanya berzikir atau ingat pada Allah itu setiap saat. Kita mengingat Allah itu setiap saat. Kata-kata berzikir jangan diterjemahkan dengan ucapan zikir, tidak. Tapi berzikir ini mengingat Allah.
Yang ketika kita mengingat Allah, maka kemudian meluncur ucapan-ucapan dalam lisan kita. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan seterusnya banyak lafal-lafal zikir yang bisa kita ucapkan, dan itu pendek-pendek. Bahasa mudahnya, basahi lisan kita dengan zikir kita kepada Allah. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai zikir itu merasuk di dalam hati kita. Kalau sudah merasuk dalam hati kita, itu namanya mendarah daging. Kalau sudah mendarah daging, maka muncullah refleks. Gitu. Kalau sudah muncul refleks, maka ada orang sedang berbicara gelendengi orang lain, dia berusaha untuk menghindar refleksnya. Kemudian dia hanya mengucapkan di dalam hatinya, astagfirullah, kemudian dia pergi. Tidak perlu kita berkata kasar kepada orang yang berbuat kesalahan. Ada orang karpe apik malah tadi elek. Teman tiga sedang gelendengi, kemudian dia karpe apik, kemudian dia datang dan orang sang gelendengi, api dewek. Maka ucapannya adalah ucapan yang jelek. Entah? Maka kemudian mengingatkan orang yang terbaik adalah bukan pada saat orang tadi berbuat salah dan keliru. Setelah dia selesai berbincang-bincang, mungkin kita dekati salah satu di antara mereka yang bisa kita dekati. Mbak, jenengan mau dosa lo, jenengan kau mau gelendengi toh. Misalnya. Kemudian bisa jadi orang yang diingatkan membela diri. Dan kalau membela diri, kita tidak usah bertahan diri. Maka jadilah pertengkaran dan perselisihan. Seringkali lisankan semacam itu. Mas Untung yang mau roh jenengan gelendengi. Enggak gitu Pak Haris, maksud saya tuh pernyataan benar. Kemudian sama dan ya tapi itu namanya gelendengi. Tapi kan saya malahan berdebat dengan Mas Untung. Yang tadinya saya RPAP, malahan saya melu nesu. Biar akhirnya saya ikut berdosa. Ini yang namanya jebakan-jebakan yang bisa kita terjerumus di dalamnya. Antisipasinya apa? Antisipasinya apa? Tidak ada cara. Taati perintah Allah yang lain, maka berekses positif kepada hal tersebut. Apa itu? Fadhkurullaha dzikran katsira. Wasabbihu bukratan wa asila. Zikirlah dengan sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah kepada Allah siang, malam, pagi, dan sore. Selalu diingatkan semuanya kepada Allah. Apalagi kalau bisa menjadikan hal-hal sepele dijadikan penting. Contohnya, ketika kita melakukan kegiatan sedikit menolong, cuma mengambilkan ballpoint teman yang jatuh, bismillah ibadah. Ning dibatin. Begitu kan? Ketika panjenengan wahai para istri membuat unjukan untuk suami, bismillah ya Allah, semoga ini maghfirah buat hamba. Dibatin, jangan keras-keras, nanti suami dengar. Kemudian dibawa unjukan itu dengan santun. Karena kalau ibu-ibu bisa santun dan bisa sopan di hadapan orang, maka orang yang paling harus dihadapi dengan santun adalah suami. Kalau bapak-bapak bisa berkata halus lemah lembut kepada semua orang, maka orang yang harus diberi kelembutan yang tertinggi adalah istri. Lah kalau sudah semacam itu, maka kita bisa empan-papan. Artinya kapan kita berbuat apa, itulah yang harus kita lakukan. Insya Allah semuanya bisa kita lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberi beban kecuali kita mampu melaksanakannya. Cuma untuk mendapatkannya mesti ada proses, dan proses itu harus dilakukan terus menerus. Maka muncullah istilah istiqomah. Istiqomah ini yang menyebabkan kita sukses dan kita berhasil. Matur nuwun. Terima kasih Pak Haris. Ada di sini ada 2 pertanyaan lagi. Ini dari Mas Fatur Rahman.
Pertanyaannya adalah bagaimana dosa menggunjing? Apakah kita harus meminta maaf kepada orang yang digunjingi untuk baru diampuni oleh Allah? Ini pertanyaan satu persatu boleh Pak atau langsung aja? Oh sekalian, ini yang kedua dari Zapira El Hawa. Bagaimana cara menasihati atau mengingatkan seseorang yang suka menggunjing? Apakah kita ikut berdosa mendengar gunjingan tanpa kita menasihati? Itu Pak. Jadi mungkin tadi sudah ada jawaban ya Pak yang pertanyaan kedua. Mungkin bisa lihat. Silakan. Pertanyaannya ditayangkan terus saja enggak apa-apa kok. Enggak. Bisa ditayangkan kembali, Mas. Enggak terbakar kan? Enggak. Bagaimana dosa menggunjing? Gitu. Apakah kita harus minta maaf kepada orang yang kita gunjingi? Jawabannya adalah iya. Dosanya besar. Dosanya besar. Kenapa? Karena gunjing itu paling kerap. Orang menggunjing itu kan paling kerap. Bukankah yang namanya besar itu berasal dari yang kecil? Yang banyak itu selalu berasal dari yang sedikit. Sedikit demi sedikit akhirnya jadi banyak. Ini yang jadi persoalan kita. Jangan meremehkan urusan kecil dan urusan sedikit. Oke, yang namanya menggunjing katakanlah dosanya kecil. Tapi dalam sehari berapa kali orang itu menggunjing? Berapa kali orang itu menghina orang lain dengan isi gunjingan? Berapa kali dia sombong di hadapan orang lain ketika dia menggunjing? Orang yang menggunjing, menjelek-jelekan orang lain adalah orang sombong. Sementara sombong itu sendiri berdosa, membicarakan orang lain itu berdosa, dan kemudian ada urusan bentuk-bentuk melecehkan, menghina, itu juga berdosa. Berapa kali kelipatan itu dosanya? Nah, kemudian berapa kali dia melakukannya? Sehingga saudara sekalian yang saya hormati, saya setuju dengan penanya pertama, hindarkan menggunjing sekuat-kuat tenaga kita. Sehingga dari kalimah Allah dari kalimah Rasulullah SAW mengatakan yang paling dicintai oleh Allah adalah perbuatan al-jihad fisabilillah, dan jihad fisabilillah diantaranya adalah menghindarkan diri kita, menjaga sekuat tenaga kita, lisan kita dan hati kita untuk tidak menggunjing. Apakah Allah akan mengampuni dosa seseorang apabila menggunjing padahal dia belum meminta maaf? Tergantung. Dia mempunyai kemampuan minta maaf atau tidak. Di sini kata-kata kemampuan, bukan kemauan. Berbeda sekarang. Kalau saya pernah menggunjing Pak Bambang Ali misalnya, maka saya mempunyai kemauan untuk meminta maaf kepada beliau. Nah, di sini ada kemampuan. Tetapi kalau saya menggunjing Pak Bambang Ali dan Pak Bambang Ali itu adalah wakil presiden, paham maksud saya? Saya nggelendengi Pak Bambang Ali padahal Pak Bambang Ali itu wakil presiden. Kira-kira saya mempunyai kemampuan minta maaf enggak? Enggak ada lah rasanya lah. Yang gimana mungkin tingkatannya terlalu jauh. Ini mantan ketua RT yang sini wakil presiden, enggak nyanda lah. Kapan kita bisa ketemu? Nomor WA-nya aja enggak punya dan enggak mungkin punya, gitu kan? Maka di sini kita tidak mampu. Kalau tidak mampu, maka kemudian kita berusaha meminta Allah dengan hukum kifarat, yaitu kita menebus diri. Contohnya saya mau menebus dosa-dosa saya yang gelendengi Bapak Jokowi, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya memberikan kepada fakir miskin 10.000, 20.000 dan seterusnya. Itu caranya semacam itu. Dan sekarang naik semua DPR wis tau digelendengi. Pejabat wis tau gelendengi kabeh. Setiap gelendengi satu orang 10.000 bangkrut kita. Maka kalau begitu ndak usah bangkrut. Caranya ya rasa gelendengi. Kan gitu. Caranya yang terbaik adalah semacam itu. Jadi saya kira kepada penanya monggo semoga bisa difahami ini. Jadi gelendengi tetap harus minta maaf. Tentu kalau ada kemampuan. Lah setelah kemampuan ada baru kemauan, kan gitu. Jangan kemauan dulu, kemampuan sih.
Kemauan gosek. Ada kemampuan dulu. Saya ada kemauan minta maaf kepada wakil presiden, tapi tidak punya kemampuan. Kan begitu jadinya. Begitu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menasihati orang? Saya meralat pertanyaannya ya, bagaimana mengingatkan, jangan menasihati ya, atau mengingatkan ya, oh ya udah langsung dikoreksi. Seorang yang suka menggunjing, apakah kita ikut berdosa mendengar menggunjing tanpa kita menasihatinya, tanpa kita mengingatkannya? Kalau di dalam hadis dikatakan, idza ra'a minkumul munkar falyughayyir biyadihi wa bilisanihi wa biqalbihi. Kalau kamu melihat kemungkaran perbuatan dosa, maka rubahlah, ingatkanlah dengan yadihi. Yadun itu kekuasaan. Gitu. Contohnya, misalnya ini hanya misal, ini ngeropotongan, ya kan? Saya adalah atasan panjenengan. Gitu, saya di sini adalah bos. Nah, maka saya bisa mengingatkan orang dengan kekuasaan saya. Mulai hari ini siapapun yang gelendengi orang lain, maka gajinya dipotong 2% setiap sekali gunjing. Itu misalnya, ini kekuasaan nih, nggak ada yang bisa bantah. Kemudian terjadi laporan, ini gelendengi tanggalnya, ini malah Pak, gelendengi tak rekam Pak, gelendengi, wah naik kiye 4% aja, kan gitu. Aturan, itu namanya yad. Makanya orang yang paling hebat di dalam bermanfaat adalah para pejabat. Ibaratnya orang main bola, dia sedang pegang bola. Gitu? Dan orang yang paling tidak bermanfaat adalah penonton bola. Bengok-bengok ngantek serak ning ora gul-gul juga kan gitu, karena bengokane ora ono gunane. Yang berperan adalah para pejabat, siapa? Yang sedang giring bola. Itu pejabat itu. Nah ini banyak nih teman-teman yang sedang punya bola, kadang-kadang bolanya tidak dimanfaatkan, akhirnya dia nggak gul. Padahal, Allahu Akbar, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah seberapa manfaat bagi orang lain. Kapan? Kalau jadi pejabat. Kalau panjenengan pengen bermanfaat sebanyak-banyaknya, jadilah pejabat. Jadi camat. Nanti bisa membuat aturan-aturan yang bermanfaat. Jadi Pak Lurah. Nanti bisa membuat aturan yang bermanfaat bagi warga dan lain sebagainya. Gitu nje. Gitu. Dan seterusnya. Nah, kembali lagi ke tadi. Yang kedua, wabilisanih, dengan mengingatkan, Mbak, aja nglendengilah. Dah. Jangan mengukur diri orang lain disamakan dengan dirinya. Kalau kemudian Mbak aja nglendengilah, tetap nglendengi, mikir. Tidak. Jangan ukur. Mengingatkan sekali, 2, 3 kali selesai. Mas, aja nglendengilah. Dah. Kita lewat lagi, kok masih ngelendengi? Jangan ngelendengi lah. Nah, yang ketiga, kok masih ngelendengi juga? Dosa loh gue ngelendengi kok ngono. Sudah. Setelah itu selesai. Nah, kemudian yang keempat, kalau menteng-menteng di kopeng resi, enggak gitu. Enggak. Lisan. Kemudian yang ketiga, wabiqalbih. Karena tidak mempunyai power, lisan percuma mengucap, maka kemudian wabil qalbihi, hati menentang tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya kemudian diam dan meninggalkan tempat, bukan menikmati gunjingan. Karena wong melu, karena wong lagi nglendengi kene ngrungokke, meneng si meneng ning hatine kok mencen. Nek kayak mbak kayak bener macam kaya ngono wong. Sengitnya sebel. Teng ora melu ngomong ini dosanya sama. Ya, karena apa yang ada yaitu lahir dan batin itu dikonotasikan sama. Sementara itu mungkin
kalau masih ada pertanyaan dipersilahkan, kan batas waktunya Isya nanti. Baik, karena juga waktu sudah habis, kita kan selesai jam 5 Pak. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak kita bahas, nanti kita akan bahas lewat chat dan kita akan sampaikan ke yang penanya Pak, insya Allah. Nanti bisa kita sampaikan ke Pak Haris nanti bisa kita Ya, sharekan insya Allah, seperti insya itu. Dan terima kasih tausiah dan juga nasihat dari Ustadz Haris, dan saya juga terima kasih kepada pemirsa yang tadi sudah bertanya, Ustadz Fatu dan Mbak Zafira dan teman-teman semuanya tadi sudah banyak yang bertanya banyak. Alhamdulillah dari partisipan juga sudah mulai menaik, sudah banyak, dan juga dari YouTube juga sudah mulai banyak sekali, dan partisipan kita sudah sampai berapa ini? 34 tadi sudah sampai 50-an lebih tadi, karena sudah waktunya untuk kita pamit dan jadi sudah ada yang meninggalkan seperti itu. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan Jumat yang akan datang insya Allah. Mungkin nanti kalau Pak Haris bisa berkenan, kita bisa melanjutkan Pak Haris dengan materi-materi yang sangat menarik seperti tadi harga lisan kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul masjid bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami mohon maaf selaku moderator, dan juga terima kasih Ustadz Haris, dan juga terima kasih kepada pemirsa dan tim kru yang bekerja dan berpanitia pada sore hari ini, dan juga terima kasih kepada pemirsa. Kami akhiri, hadanallahu wa kum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.